Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai alat transportasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvina Safitri dengan NPM 200310101019. Dan perkenalkan, nama saya Ratu Mayarata Deborah dengan NPM 20031010018. Saya Natalia Eka Kristianti Pamuji dengan NPM 200310101021. Nah, yang pertama ada screen conveyor. Nah, screen conveyor itu adalah alat angkut bahan yang paling tepat untuk bahan padat yang bertekstur bubur dan halus, dilengkapi dengan alat terbuat dari pisau berpilin disebut flick yang mengelilingi sumbu sehingga terbentuknya terlihat seperti sekrup. Nah, fungsinya sendiri ialah digunakan untuk memindahkan material kecil seperti butiran, aspal, batu bara, abu, kerikil, dan pasir. Tipe khusus yaitu ribbon conveyor di mana tidak ada pusat helikal fin, cocok digunakan untuk lem cairan kental seperti moles, tas, panas, dan gula. Nah, adapun komponen-komponen yaitu screw conveyor drift motor, yang kedua itu ada end plane untuk screw conveyor drift, dan yang ketiga itu ada palung dengan fillet, dan yang keempat adalah truk atau palung, yang kelima itu ada end plate untuk ball bearing, dan keenam itu ada seal plate, dan yang ketujuh itu ada screw, ke-8 adalah screw dengan bar pipe, terus 9 itu ada hanger, terus yang 10 itu ada flank cover wheel. Nah, prinsip kerja dari screw conveyor ini ialah conveyor ini terdiri dari baja yang memiliki bentuk spiral atau pilihan seperti ulir yang tertancap pada stok atau porof dan berputar dalam suatu aluran berbentuk U tanpa menyentuhnya sehingga mendorong material ke dalam truk. Nah, stop porof ini digerakkan oleh motor clear. Saluran terbentuk setengah lingkaran dan disangga oleh kayu atau baja. Pada akhir ulir biasanya dibuat lubang untuk penempatan dan drift end yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak. Elemen screw conveyor disebut flick. Bentuknya spiral. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri ialah bisa digunakan sebagai alat pencampur material, dan yang kedua cocok untuk mengangkut bahan semi padat seperti pakan ternak, serpian kayu atau puing, dan yang ketiga cocok untuk mengangkut bahan berkapasitas rendah atau sedang, dan yang keempat ada dapat mengeluarkan bahan di banyak titik sehingga efisien dalam pemisahan bahan yang berbeda sifat atau bahan panas, berdebu, berbau, tajam, dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya ialah yang pertama, tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkah atau besar, terus mudah hancur, abrasif, dan material mudah menempel. Dan yang kedua adalah screw pada conveyor ini mengakibatkan adanya gesekan material terhadap screw dan rod. Yang kedua ada belt conveyor. Belt conveyor merupakan suatu bentuk alat sederhana dalam industri untuk pengangkutan material-material padat. Komponen utama dalam suatu belt conveyor terdiri dari belt, drive atau motor, dan penyokong atau idler. Belt dihubungkan dengan dua buah puli, di mana suatu puli yang satu digerakkan dengan motor dan yang lainnya mengikuti. Next. Fungsi dari belt conveyor sendiri yaitu belt conveyor didesain sedemikian rupa sehingga mampu berfungsi untuk memindahkan material dari satu mesin ke mesin lainnya agar bisa diproses secara kontinu. Belt conveyor ini bisa digunakan untuk mengangkut berbagai material seperti pasir, semen, raw material, dan lain-lain. Bisa juga pada bidang tegak, miring dengan jarak yang tinggi ataupun jauh. Bahan dasar belt sendiri pada umumnya belt conveyor terbuat dari karet, namun belt dapat pula terbuat dari kanvas, kulit, dan conveyor dengan roller ataupun dengan stainless steel. Perbedaan bahan dasar suatu belt sangat menentukan berat beban yang akan dipakai serta jenis bahan material yang akan diangkut, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dalam suatu industri. Untuk ukuran belt conveyor dapat dioperasikan dengan
perjalanan yang berjarak bermil-mil. Pada kecepatan atau speed belt mencapai 1000 feet per menit dengan suatu berat beban material yang diangkut mencapai 5000 ton per jam. Untuk ukuran-ukuran belt dapat meliputi yang pertama itu pendek kurang dari 50 feet, yang kedua medium 50-100 feet, dan yang ketiga panjang kurang lebih 1000 feet. Nah, prinsip kerja dari belt conveyor sendiri yaitu mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tali dengan menggunakan dut, dan setelah sampai di head, material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt, sehingga kapasitasnya tergantung gaya gesek tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mampu membawa beban berkapasitas besar. Yang kedua, kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan bersatuan waktu. Yang ketiga, dapat bekerja dalam arah yang miring tanpa membahayakan operator yang mengoperasikannya. Yang keempat, memerlukan daya yang lebih kecil sehingga menekan biaya operasinya. Yang kelima, tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah. Yang keenam, lebih rendah daripada konveyor rantai maupun paket konveyor. Dan yang terakhir, aliran pengangkutan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar, misalnya timbul kerusakan pada pinggir dan permukaan belt. Sabuk bisa robek karena batuan yang keras dan tajam atau lepasnya sambungan sabuk. Yang kedua, biaya perawatannya sangat mahal. Yang ketiga, jalur pemindahan atau transfer line, karena untuk satu unit belt conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur lurus. Yang terakhir, kemiringan atau sudut inklinasi yang terbatas. Nah, untuk yang ketiga adalah freight conveyor. Salah satu konveyor yang digerakkan oleh rantai adalah freight conveyor. Mekanisme pengangkutannya secara scraper bahan dapat terjadi pengecilan ukuran, di mana bahan yang diangkut tersebut didorong atau digaruk. Jika rantai berputar, maka freight akan mendorong bahan yang ada di depannya. Nah, fungsi dari alat ini ialah berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Freight conveyor digunakan untuk material kecil yang non-abrasif seperti batu bara, lignit atau gisum, biji-bijian seperti kayu dan lain-lain. Namun tidak cocok untuk bahan abrasif seperti klinker, kerikil atau biji besi. Konveyor ini digunakan secara khusus untuk memberi atau bahan yang basah, lengket, atau gumpalan seperti butiran, batu yang belum diproses. Konveyor banyak digunakan untuk mengangkut bagaimana bentuk serbuk, granul, dan material dalam bentuk bongkahan. Prinsip kerja dari flight conveyor. Jika rantai berputar, maka flight akan mendorong bahan yang ada di depannya. Muatan diletakkan pada suatu alur atau truk dengan bergerak di sepanjang alur tersebut, baik oleh beratnya sendiri atau suatu dorongan atau gesekan yang disebabkan oleh drive unit atau mesin penggerak. Freight conveyor merupakan alat angkut yang prinsip pengangkutannya secara horizontal dan mekanisme pengangkutannya secara scraper, di mana bahan didorong dan digaruk. Freight conveyor terdiri dari satu atau dua rantai panjang melalui truk atau suatu alur. Rantai mempunyai plat dari kayu atau baja yang disebut flight yang berjarak tertentu. Flight dibentuk menyesuaikan truk. Rantai tersebut berputar melingkar memutari dua roda gigi pada ujung dan pangkalnya. Flight akan mendorong bahan yang ada di depannya. Bila bahan yang dihandle berat, maka rantai dipasang di kanan dan di kiri, sehingga alat ini disebut twin chain flight conveyor. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari flight conveyor yaitu untuk kelebihannya fleksibel dalam penggunaan, bisa datar atau miring. Biasanya sering dijumpai di bandara-bandara. Yang kedua yaitu desainnya sederhana karena ya cuma lurus atau miring kan bisa. Kemudian ketiga yaitu tingkat kebisingannya rendah. Keempat yaitu prosesnya kontinu. Kelima yaitu mampu membawa beban berkapasitas besar. Kemudian
bisa diatur kecepatan sabuknya sehingga didapatkan material yang dipindahkan per jamnya. Kemudian dapat beroperasi dengan kemiringan sampai 45 derajat. Kemudian ada kapasitas pengangkutnya hingga 3.600 ton per jam. Lalu harganya murah, tapi kekurangannya itu dia mempunyai jarak yang pendek. Kemudian tenaganya tidak konstan. Terus biayanya servisnya itu kan juga besar. Kemudian mengangkut beban yang ringan dan tidak tetap. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu sabuknya rentan rusak. Kemudian ada overhead conveyor, yaitu alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang dilakukan dengan cara digantung dari atas. Contohnya ada di sebelah sini. Dia itu biasanya digunakan di industri seperti otomotif gitu, kayak mobil atau motor atau baja pun bisa. Kemudian pemindahan bahan dengan menggunakan overhead conveyor diterapkan pada pemindahan bahan secara kontinu. Overhead conveyor dipasang dari langit-langit yang menggunakan troli atau media pembawa yang digerakkan oleh rantai kabel atau koneksi serupa. Lalu untuk fungsinya sendiri, yaitu secara umum digunakan pada kompleks produksi dan perakitan yang terus-menerus menuntun untuk transfer pasokan bahan-bahan pada setiap stasiun kerja. Kemudian kegunaan yang lain yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja. Makanya adanya alat ini itu bisa mempermudah kerja dari SDM-nya itu. Kemudian memungkinkan untuk bergerak dengan cepat melalui suatu proses. Kemudian mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan produk jika harus diangkat melalui palet di atas lantai. Nah, kemungkinan kalau pelek gitu kan besar, berat juga. Kalau kita melakukannya diangkat secara manual dengan tenaga orang, kan mungkin aja bisa jatuh. Dan itu kemungkinannya juga besar kalau jatuh. Kan tenaga kita juga nggak memumpuni. Kalau alat kan kemungkinan jatuh itu kecil. Kemudian fungsi yang lainnya itu mengurangi kebisingan dan meningkatkan tingkat umum keselamatan di tempat kerja. Lalu prinsip kerja dari overhead conveyor ini memindahkan suatu produk dari satu lokasi ke lokasi berikutnya dengan memanfaatkan mekanisme pembawa beban seperti rantai yang dibawa oleh sebuah motor penggerak listrik ataupun tekanan udara atau biasanya disebut vakum. Conveyor overhead juga menggunakan overhead through konsep sehingga dapat membawa produk sepanjang trek atau monorail. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari overhead conveyor ini terutama berguna dalam aplikasi yang melibatkan transportasi bahan berat atau besar seperti yang di pabrik otomotif tadi atau baja. Kemudian lintasan jalurnya itu sekitar 400 atau 500 meter dengan penggerak tunggal dan sampai 2 km dengan penggerak ganda. Kemudian sistem dari overhead conveyor ini memungkinkan transportasinya itu cepat dan lebih efisien untuk berbagi bahan. Kemudian adanya banyak jenis sistem conveyor yang tersedia dan digunakan sesuai dengan kebutuhan berbagai industri yang berbeda. Lalu juga ada kekurangan dari overhead conveyor tersebut. Kelemahan sistem ini tuh tidak mempunyai fleksibilitas saat lokasi barang yang dimobilitas tidak tetap dan jumlahnya barang yang masuk tidak kontinu. Kemudian ada kekurangan yang kedua yaitu jika mengalami kerusakan harus diperbaiki semua bagian yang rusak. Karena kan kalau dia kan sifatnya kalau bentuknya rel gitu, kalau ada yang rusak satu kan nggak mungkin kita memperbaiki di situ aja, berarti kita harus merombak semuanya itu biar aman dan tidak ada kesalahan dalam kerja atau yang dapat membahayakan dari SDM yang ada di industri tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang alat-alat transportasi yang ada di dunia industri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.